Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Andika Saputra, Anita Melati Eriani, Anissa Foni Lidiawati. Pengertian bank menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aktivitas perbankan. Funding adalah aktivitas perbankan yang pertama yang menghimpun dana dari masyarakat luas. Yang kedua, lending. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka dari itu, perbankan dana tersebut diputar kembali dan dijualkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, spread based merupakan keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Yang terakhir, ada negative spread, yaitu apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit. Kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan-kegiatan bank umum yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang meliputi simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat yang meliputi kredit investasi, kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Dan yang terakhir, memberikan jasa-jasa bank lainnya yang meliputi transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, dan bank card. Kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan-kegiatan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito. Dan yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Dan yang terakhir, larangan-larangan bagi BPR menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan falas, melakukan kegiatan perasuransian. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing. Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, dalam mencari dana bank asing dan bank campuran, dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Yang kedua, kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu, seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, dan yang terakhir, kredit yang tidak bisa dipenuhi oleh bank swasta nasional. Selanjutnya ada jasa-jasa bank. Yang pertama, jasa pemindahan uang, biasa disebut dengan transfer, yaitu suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua, jasa penagihan, biasa disebut dengan inkaso, yaitu kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Yang ketiga, jasa clearing, biasa disebut dengan clearing, yaitu
suatu cara penyelesaian utang piutang antara peserta bank clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Yang keempat, jasa penjualan mata uang asing, biasa disebut dengan falas, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Yang kelima, jasa safe deposit box, yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga. Dan yang terakhir ada traveler check, yaitu sejenis kertas berharga yang dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat internasional sebagai alat tukar atau alat pembayaran sah atau cek wisata, cek perjalanan yang digunakan untuk berpergian. Sejarah perbankan. Zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, atau yang disebut sekarang ini dengan kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Sejarah di Indonesia. Zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Dan terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, The Chartered Bank of India, the Yokohama Species Bank, the Mitsui Bank, the Bank of China, dan yang terakhir Batavia Bank. Sejarah bank pemerintah. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Maka, sejarah perbankan tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik bank pemerintah atau swasta nasional. Contoh bank milik pemerintah yaitu Bank Sentral, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tabungan Negara, dan yang terakhir Bank Mandiri. Selanjutnya ada fungsi bank, penghimpunan dana yang meliputi dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian, dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabungan. Penyaluran dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, dan pemilikan harta tetap. Pelayanan jasa bank. Dalam mengembangkan tugasnya sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain transfer, clearing, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Penyaluran atau pemberi kredit bank. Dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya, bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, baik itu untuk konsumsi, investasi, maupun modal kerja. Jenis-jenis lembaga perbankan. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya, yang meliputi bank umum dan bank perkreditan rakyat, biasa disebut dengan BPR.
Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya yang meliputi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Sedangkan yang dilihat dari segi status yang meliputi bank devisa dan bank non-devisa. Yang terakhir dilihat dari segi cara menentukan harga, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, izin pendirian dan bentuk hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, persyaratan untuk memperoleh izin usaha bank wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya, yaitu susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain: yang pertama, persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang lain. Yang kedua, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. Yang ketiga, modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang keempat, batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. Yang kelima, kelayakan rencana kerja. Dan yang terakhir, batas waktu pemberian izin pendirian bank. Selanjutnya, persyaratan pendirian bank yang meliputi izin prinsip. Persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Untuk memperoleh persetujuan prinsip, calon pemilik mengajukan kepada BI yang memuat: yang pertama, rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk AD atau ART. Yang kedua, daftar kepemilikan. Yang ketiga, rencana organisasi. Yang keempat, rencana kerja tahun pertama. Yang kelima, bukti setoran modal minimal 30% dari modal disetor dalam bentuk bilet giro BI. Yang keenam, surat pernyataan dari calon pemilik. Yang ketujuh, persetujuan selambat-lambatnya akan diberikan selama 60 hari setelah dokumen permohonan diterima. Dan yang terakhir, persetujuan prinsip tersebut berlaku selama 360 hari. Bentuk badan hukum. Bentuk badan hukum pada bank umum dapat berupa salah satu dari alternatif di bawah ini, yaitu yang pertama, perseroan terbatas, yang kedua, koperasi, dan yang terakhir, perseroan daerah, biasa disebut dengan PD. Sedangkan bentuk badan hukum pada bank perkreditan rakyat dapat berupa yang pertama, perusahaan daerah, yang kedua, koperasi, yang ketiga, perseroan terbatas, dan yang terakhir, bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kerahasiaan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang terdapat di pasal 1 angka 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pengecualian rahasia bank yang meliputi yang pertama, untuk kepentingan perpajakan, yang kedua, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank, yang ketiga, untuk kepentingan peradilan pidana, yang keempat, untuk kepentingan peradilan perdata, yang kelima, untuk keperluan tukar-menukar informasi antar bank, dan yang terakhir, pemberian keterangan atas persetujuan nasabah. Yang terakhir adalah sanksi pelanggaran kerahasiaan bank yang meliputi sanksi pidana dan sanksi administratif. Contoh soal, jelaskan pengertian kegiatan simpanan dan pinjaman dalam perbankan berikut contohnya. Pembahasannya yaitu, simpanan adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang disimpan oleh pihak bank yang dapat diambil sewaktu-waktu yang berupa tabungan, deposito, maupun giro.
Sedangkan pinjaman adalah dana yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk masyarakat atau nasabah yang harus dibayar sesuai perjanjian antara pihak bank maupun peminjam, misalnya kredit. Yang kedua, berikan uraian secara lengkap singkat pengertian merger, konsolidasi, dan akuisisi, kemudian jelaskan perbedaannya dengan menggunakan contoh. Yang pertama, merger, penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Contohnya adalah Bank A melakukan merger dengan Bank B dan disepakati memakai nama Bank A, maka Bank B diganti menjadi Bank A. Yang kedua, konsolidasi, penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Contohnya adalah, misalnya Bank A melakukan konsolidasi dengan Bank B, maka nama kedua bank tersebut dibubarkan dan menamakan bank yang baru, misalnya Bank C. Yang terakhir, akuisisi, merupakan pengambil ahlian kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Terhadap penggabungan dengan bentuk akuisisi, biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanya kepemilikannya. Contohnya adalah Bank A diakuisisi oleh Bank B, maka nama Bank A tidak berubah dan yang berubah adalah kepemilikannya saja, yaitu Bank B. Yang terakhir, daftar pustaka. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.